Kayak gimana belajar di rumahnya? Bosan, harus belajar lebih giat ya. Kenapa sih kita harus belajar? Belajar agar kita nanti ke depannya di masa depan jadi orang yang lebih baik, punya pekerjaan yang baik. Ya karena belajarnya di rumah, maka kita harus mempunyai motivasi diri sendiri untuk belajar di rumah lebih giat. Karena belajar di rumah kan sendiri, nggak ada temennya kan. Jadi belajarnya harus di rumah lebih giat. Nah, untuk motivasi lebih giatnya kita bisa belajar di sini, kita bermain. Kayak contohnya kamu. Kan kenapa kita harus belajar? Agar kita belajar lebih giat untuk menjadi orang yang lebih baik di masa depan kan. Maka kita harus mempunyai motivasi untuk belajar lebih giat. Nah, ini contohnya kamu, ini teman kamu kan bisa saja kamu di sini, teman kamu udah sampai sini, ya kan? Nah, sekarang apa sih yang harus kita pelajari sebelum kita belajar lebih lanjut? Nah, kita tentukan apa sih cita-citamu apa? Jadi polwan. Nah, jadi polwan kita harus belajar. Maka kalau jadi polwan kita harus belajar lebih giat. Kalau kita naik gunung misalnya, ini gunung misalnya, maka kita harus menjalani ini dulu. Kita pikirkan dulu apa cita-citamu. Tadi jadi polwan, udah tahu cita-citanya mau jadi apa. Nah, sekarang kita naik lagi. Kita belajar harus ada reward sama punishmentnya. Reward itu kayak itu hadiah. Kalau kamu belajar hadiahnya apa, kalau kamu tidak belajar hukumannya apa. Nah, kalau kamu belajar, kamu mau setelah belajar kamu mau bermain. Jadi kalau udah belajar nanti setelah itu boleh bermain kan. Pas kamu kan boleh, kamu nggak punya tanggungan untuk belajar lagi. Tapi kalau kamu belum belajar, kamu akan dapat hukuman. Misalnya kamu bermain tapi kamu masih punya tanggungan untuk belajar. Misalnya kalau besok ada PR, temennya udah ngerjain tapi kamu belum ngerjain. Misalnya teman kamu udah di sini tapi kamu masih di sini, kan ketinggalan kan. Biasanya ditanyain PR-mu mana, belum, masa gitu, ya kan? Nah, sekarang harus punya reward sama punishment-nya, harus tahu kalau aku belajar itu hasilnya apa, kalau aku nggak belajar hasilnya apa, gitu. Udah tahu ya? Sekarang kita naik lagi, ukur kemampuan belajar kamu. Kalau misalnya cepat bosan dalam belajar, maka belajarnya harus sesuai dengan kemampuan. Misalnya kalau membaca satu halaman udah capek, nah satu halaman aja atau mungkin setengah halaman dulu, nanti dilanjut lagi gitu. Nanti diukur kemampuannya seberapa belajarnya. Jadi kalau belajar nggak bosen-bosen, ya kan? Nah, kita naik lagi karena udah tahu kemampuannya. Sekarang persiapkan diri, tempat, dan belajar teman-temanmu. Maksudnya kayak persiapan diri, kita udah siap untuk belajar apa belum? Kalau belum, siapin dulu dirinya. Sekarang tempat belajarnya kan tempat belajar itu harus nyaman kan. Nggak mungkin kalau belajar di tempat rame kayak di pasar kan, nggak mungkin, nanti keganggu orang sekitar ya kan. Nah, belajarnya harus tahu di tempat mana. Kalau di kamar dibersihin dulu kamarnya, terus disiapin buku-bukunya gitu. Nah, setelah tempatnya, sekarang kita kelompok belajarmu. Kalau mau sama teman-teman biar nggak bosen, cari temen di dekatmu, yuk belajar bareng biar nggak bosen gitu. Nanti cari temen yang bisa diajak belajar bareng. Kalau udah nemu tempatnya, udah siap dirinya sama temen kelompoknya, nanti bisa naik lagi. Nah, sekarang kita naik lagi. Sekarang atur waktu belajar kamu. Kalau biasanya belajarnya waktu apa? Pagi aja atau siang aja atau malam? Malam. Nah, malam. Kalau malam biasanya itu keganggu, itu udah ngantuk gitu kan, mesti gitu. Nah, sekarang diganti, mungkin kalau siang atau mungkin pagi habis mandi terus belajar gitu. Tapi harus nyaman. Kalau belajarnya nggak nyaman kan nanti nggak mau belajar kan. Terus itu suasana hatinya, kalau lagi marah nggak usah belajar dulu, kita tetap tenangin diri dulu, terus nanti kalau udah tenang belajar, nanti kan enak. Nah, sekarang kan udah bisa belajar yang rutin kan.
udah belajar ya men. Bisa aja temanmu itu lagi udah naik lagi. Masa kamu di sini, temanmu di sini kan ketinggalan juga. Nah sekarang kalau udah rutin belajar, sekarang ingat tujuan belajar itu tadi apa? Pengen jadi apa? Nah kalau pengen jadi polwan harus lebih giat lagi belajarnya kan. Kalau polwan itu di jalan harus ngatur jalan, kadang ada masalah di lingkungan sekitar itu biasanya polisi akan datang kan untuk ngurusin semuanya, jadi harus lebih giat belajar. Nah untuk giat belajarnya kan ingat tujuan, sekarang tentukan langkah-langkah untuk menggapai tujuan kamu, cita-cita kamu. Nanti langkahnya bisa mencari pengalaman kayak ikut pramuka, itu kan bisa buat jadi polwan. Dasar-dasarnya nanti minta teman-teman atau mungkin guru pramukanya ngajarin gimana sih itu cara jadi polwan gitu, tanya-tanya, cari pengalaman mungkin di luar atau itu ikutan polwan yang itu bisa. Nah sekarang bisa menuju sukses. Siapa tahu nanti kalau udah gede jadi polwan beneran, kan nggak tahu. Jadi kalau di rumah walaupun pandemi kayak gini harus terus belajar yang giat, harus bisa berhasil kok nanti kalau beneran belajarnya yang giat itu berhasil. Sekarang karena udah tahu motivasi apa sih yang harus diberikan kepada diri sendiri buat kita selalu belajar, walaupun ya nanti kalau kita nggak pinter apapun itu, kalau kita harus belajar maka kita akan pinter. Kalau orang bodoh kalau mau belajar terus kan menjadi pinter kan, apalagi kalau udah pinter itu belajar terus menjadi pinter, tambah pinter gitu. Jadi kalau nanti kita belajarnya lebih giat, nanti nilai kita kan juga naik, ya kan? Nah gitu. Jadi harus selalu memotivasi diri sendiri buat lebih belajar giat lagi walaupun di pandemi sekarang. Terus ada niat, aku harus bisa ini, harus bisa itu. Masa temenku bisa, aku nggak bisa gitu, ya kan? Nah gitu. Udah bisa kan? Langkah-langkah memotivasi diri sendiri. Nah sekian dulu. Karena udah tahu nanti dipraktekin di rumah. Nah gitu ya. Nah, pertemuan hari ini sampai di sini, nanti dipraktekin di rumah. Kalau ada kesulitan nanti bicara apa kesulitannya, nanti didiskusikan bareng-bareng lagi. Dan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.